Kemudian cincinnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada tulisan. Tulisannya adalah Ni'mal Qadir Allah. Itu tulisannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari cincinnya beliau. Ni'mal Qadir Allah. Sehebat-hebatnya yang maha kuasa itu adalah Allah. Jadi yang punya kekuasaan mutlak itu adalah Allah. Bahkan segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini, seluruhnya ini tidak punya kekuatan secara hakikat dan esensinya. Tapi Allah yang mengizinkan kekuatan tersebut. Kita lihat di Al-Quran, ada Nabi Yunus. Itu disebutkan dalam Al-Quran, ikan menelan Nabi Yunus. Wa huwa mulim. Ketika ditelan, itu Nabi Yunus bisa hidup. Padahal kalau menggunakan realita, bagaimana bisa seseorang bisa hidup di dalam perut ikan? Pasti akan mati. Tapi Nabi Yunus, kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq, bisa hidup di dalam perut ikan selama 1 minggu, 7 hari hidup di dalam perut ikan. Kenapa? Ikan tidak punya kekuatan untuk bisa membunuh Nabi Yunus sebelum Allah Ta'ala yang putuskan. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Jadi manusia, khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan kita manusia ini hakikatnya lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Begitu juga makhluk-makhluk lainnya atau benda-benda lainnya. Api, tadi ikan, makhluk tidak mampu membunuh Nabi Yunus padahal sudah ditelan. Kenapa? Karena ikan makhluknya Allah, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk membunuh kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilemparkan di dalam api. Ketika dilemparkan oleh Raja Namrud di atas udara, tiba Jibril. Ada dialog antara Jibril dengan Nabi Ibrahim di atas udara. Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, engkau mau meminta pertolonganku agar aku membantu engkau sehingga engkau terselamatkan dari panasnya api. Ini Nabi Ibrahim punya tingkat keyakinan. Beliau tahu esensi dan hakikat kekuatan bukan dari makhluk. Dia tidak meminta tolong kepada Jibril karena tahu Jibril ini juga makhluk. Dalam kitab Jami'us Shaghir itu Faidul Qadir ala Syarih Jami' Shaghir, Al-Imam Munawi menjelaskan ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika Jibril ingin menawarkan bantuan. Dia mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhiru ma takallama bihi Ibrahimu hina ulkiya finnar, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Saya tidak butuh bantuan wahai Jibril. Itu jawaban Nabi Ibrahim kepada malaikat Jibril. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk di dalam api. Wah, apinya begitu besar. Ada kitab namanya Atlas Al-Quran, disusun oleh Profesor Dr. Abu Khalil Syauqi. Itu menjelaskan lokasi di mana Nabi Ibrahim dilemparkan di dalam api itu berada di wilayah Turki. Zaman sekarang masuk wilayah negara Turki. Masuk di dalam api, bukannya api bisa membakar, justru api sifatnya berubah, kontradiktif. Api sifatnya membakar, tapi Allah rubah sifatnya menjadi dingin, kontradiktif dengan sifat asli daripada api. Kenapa Allah Ta'ala sengaja merubah sifat api yang panas berubah menjadi dingin? Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahwa api itu makhluk,
Hakikatnya api itu tidak bisa membakar kecuali dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dirubah sifatnya, yang tadinya panas berubah jadi dingin. Subhanallah, masuk dalam api. Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar bin Kathir dalam kitab Qasasul Anbiya yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, beliau mengatakan ketika Nabi Ibrahim masuk, pakaiannya nih terbakar habis, tapi tubuh tidak terbakar, baju saja. Allah langsung mengutus Jibril bawa pakaian dari surga, dibawa ke dunia. Pakaian surga tersebut dipakaikan kepada Nabi Ibrahim agar auratnya tidak boleh nampak. Auratnya para nabi itu tidak ada satupun makhluk yang bisa lihat. Auratnya para nabi dijaga, apalagi auratnya Nabi Muhammad SAW lebih-lebih lagi. Nah, pakaian ini kata Imam Alusi disebutkan dalam tafsir Ruhul Ma'ani fi tafsir Qul Azim wa Sabil Mathani, itu menyatakan nanti Nabi Yusuf pakai baju surga itu warisan. Makanya kisah Nabi Yusuf di surat Yusuf, ketika ayahnya Nabi Yakub matanya ada kabur, matanya ada terganggu karena sering menangis, disuruh bawa idhabu biqamithi hadza. Nabi Yusuf bilang, ini bawa bajuku ini, kemudian berikan kepada ayahku, ya'ti bihi basira, maka akan matanya sembuh dengan berkat pakaian tersebut. Ini pakaiannya Nabi Ibrahim ketika dibakar di dalam api, diganti oleh malaikat Jibril pakaian tersebut menutup aurat. Nah, baju surga itulah diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak mewariskan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub mewariskan pakaian tersebut kepada Nabi Yusuf alaihimussalam. Tidak terbakar. Nabi Ibrahim di dalam api kedinginan. Wah, luar biasa. Dalam api bukannya panas, justru kedinginan. Sehingga Allah Ta'ala menambah wahyu, diberikan perintah kepada api yang tadinya api hanya diperintahkan jadi dingin saja. Ya nar kuni barda wa salama. Awalnya ya nar kuni barda, satu saja, wahai api jadilah dingin. Tidak ada kalimat salama, wahai api jadilah engkau dingin. Ini kan jelas Allah bilang kepada api, engkau gak punya kekuatan wahai api, engkau tidak boleh membakar kekasihku Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Maka saya perintahkan engkau berubah menjadi dingin. Api tunduk dengan perintah Allah. Kekuatannya dari Allah, bukan dari api. Nabi Ibrahim kedinginan disebutkan oleh para ulama tafsir, jikalau Allah Ta'ala membiarkan api dengan sifat dingin, dikhawatirkan Nabi Ibrahim meninggal kedinginan dalam api. Makanya ditambah lagi, wasalama, wahai api jadilah engkau dingin, dan juga memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim selamat. Bahkan disebutkan di dalam tafsir Ruhul Ma'ani, juga dalam tafsir Ma'alimu Tanzil disusun oleh Imam Bagawi, Husain bin Mas'ud nama aslinya, itu Nabi Ibrahim sempat makan di dalam api. Dalam api sambil makan, dikirim makanan dari surga. Dalam api sambil makan. Disebutkan juga di dalam tafsir ketika Nabi Ibrahim keluar dari api, beliau sempat makan buah pisang ketika keluar dari api. Ini jelas Allah Ta'ala menunjukkan api tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni'mal qadir Allah. Sebaik-baiknya yang berkuasa dan sehebat-hebatnya yang berkuasa adalah Allah. Itu tulisan di cincinnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.